Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harinto Nurseha, SST MKM selaku dosen D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Permata Indonesia Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam unsur pengajaran. Tugas ini digunakan sebagai syarat untuk pengajuan sertifikasi dosen. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu Sistem Klasifikasi dan Kodifikasi Elektronik, di mana mata kuliah tersebut sejumlah 3 SKS yang dilaksanakan di semester 2. Adapun deskripsi singkat untuk mata kuliah tersebut menjelaskan tentang implementasi klasifikasi khusus, pengkodean ganda, konvensi, inasi bijis, pemanfaatan coding dalam pelaporan fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari Fasyankes primer, kemudian lanjutan, serta pemanfaatan coding dalam penelitian. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, aturan dalam mengkode morbiditas penyakit, kemudian pengaplikasian ICD browser, berikutnya implementasi reseleksi kode, yang keempat pemanfaatan data coding di puskesmas, pemanfaatan coding di rumah sakit, serta coding dalam penelitian. Capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama mengenai konsep audit keakuratan kode, yang kedua standarisasi data dalam klasifikasi dan kodifikasi maupun istilah medis, kemudian yang ketiga pendukung coding, yang keempat pengantar anatomi dan fisiologi, kemudian pengantar terminologi medis, kemudian bagaimana penerapan penggunaan ICD browser, aturan kode morbiditas, yang kedelapan implementasi reseleksi kode, pemanfaatan kode di FKTP, di rumah sakit maupun untuk penelitian. Untuk proses pembelajaran, saya menggunakan problem based learning, di mana masing-masing mahasiswa nantinya akan diberikan kasus untuk diselesaikan sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan CPL yang ada. Kemudian untuk penilaian, saya menggunakan 4 kriteria penilaian. Yang pertama berkaitan dengan tugas individu dalam bentuk laporan praktikum, kemudian tugas kelompok diambil dari presentasi dari mahasiswa mengenai materi, yang ketiga UTS, dan yang terakhir UAS. Adapun persentase pembagiannya, tugas 20%, kemudian UTS 30%, UAS 40%, dan kehadiran 10%. Beberapa referensi yang saya gunakan yaitu ICD-10 sendiri sebagai buku dasar untuk menentukan kode, kemudian beberapa jurnal yang terkait. Seperti itu untuk deskripsi mata kuliah. Berikutnya saya akan menyampaikan salah satu pertemuan yang diimplementasikan di kelas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, kita melanjutkan materi yang berkaitan dengan sistem klasifikasi dan kodifikasi elektronik. Pada pertemuan 2 kita membahas tentang apa itu audit kode. Mungkin review sedikit berkaitan dengan audit coding. Kalau dilihat dari pengertian, kita tahu bahwa kegiatan audit itu melakukan validasi ulang terkait dengan apa yang kita temukan, apa yang kita hasilkan dari mengkode, mulai dari diagnosis yang sudah dituliskan oleh dokter, kemudian kita lihat di ICD, entah itu browser atau
manual, kemudian kita sesuaikan ada aturan apa yang ada di ICD, baru kita tentukan kodenya. Kita harus membaca lagi, melihat klasifikasi yang paling spesifik dari kode yang kita hasilkan. Contoh yang paling sederhana saat kita melihat kode, pastikan kode itu apakah bisa diterapkan di karakter pasien laki-laki perempuan, kemudian bayi, dewasa, ibu hamil. Contoh kalau kita bicara terkait dengan kode hipertensi saja, kalau pasien dewasa pastinya I10, tetapi kalau ibu hamil itu kodenya akan berbeda, dia akan masuk di kode O. Dan kalau hipertensi terjadi pada bayi baru lahir, itu kodenya bukan I juga, tetapi kodenya P. Seperti itu. Itu untuk pengertiannya. Kalau dilihat dari manfaatnya, kemarin apa saja manfaatnya? Silakan. Manfaatnya yaitu mempermudah pengolahan data pasien dan mempercepat proses klaim asuransi. Mempermudah pengolahan data, bagus. Karena saat kita bicara terkait dengan pengolahan data yang diolah kalau tidak standar, ya kan sulit. Maksudnya tidak standar seperti apa? Kalau penulisan diagnosis yang dilaporkan itu pasti masing-masing dokter akan berbeda. Makanya dirubah dulu dalam kode kemudian dilaporkan. Yang kedua sih Mempercepat proses klaim asuransi. mempercepat proses klaim asuransi dengan kode yang sudah jelas, sudah tepat. Saat melaporkan ke pihak asuransi tidak perlu melaporkan isi resume medisnya apa, diagnosisnya apa, pemeriksaan penunjangnya apa, tidak usah. Tinggal melaporkan kodenya sudah merepresentasikan dari kondisi pasien. Apalagi manfaatnya? Ya. Mendukung penelitian dan analisis data kesehatan. Oke, mendukung penelitian dan analisis data kesehatan. Bagus. Jadi selain data itu dilaporkan, pastinya data-data yang dihasilkan kode atau coding yang sudah dilaporkan itu bisa ditarik untuk apa? Untuk dijadikan suatu penelitian. Apakah data itu nanti bisa bermakna atau tidak jika ditambahkan dengan karakter data yang lain? Contoh, kalau kita bicara tentang kasus demam berdarah, demam berdarah kalau dia cuma dilaporkan, angkanya 30% di kota tersebut atau di wilayah tersebut dari keseluruhan jumlah kunjungan 30%-nya demam berdarah. Tetapi kalau ditambahkan lebih spesifik lagi, umpamanya alamat yang lebih detail atau lebih lengkap dari pasien, kita bisa tahu wilayah yang mana yang menjadi sumber dari demam berdarah itu. Dengan seperti itu kita bisa menerapkan entah itu copy, entah itu sosialisasi lagi tentang 3M dan seterusnya, sehingga itu bisa dicegah. Manfaat selanjutnya yang keempat, ya, jadi dengan adanya laporan yang valid, tentunya keputusan yang akan diambil oleh pemangku kepentingan itu pasti akan lebih spesifik juga, sehingga bisa menyelesaikan masalah kesehatan. Apalagi kemarin? Meningkatkan efisiensi administrasi kesehatan. Oke, jadi berkaitan dengan klaim tadi, pastinya saat melakukan klaim intinya akan mendapatkan atau menggantikan sumber daya yang telah dikeluarkan oleh rumah sakit maupun puskesmas dengan premi yang dibayarkan oleh pasien. Ataupun kalau seandainya bicara terkait dengan pasien umum, itu juga bisa. Dengan sumber daya yang sudah dikeluarkan oleh rumah sakit, dengan kode yang sudah valid, kita bisa membuat perencanaan. Kalau kodenya seperti ini, pasti biayanya sekian dan seterusnya. Oke, itu beberapa manfaat. Kalau dilihat dari
yang mendukung ketepatan kode? Ada apa saja? Adanya regulasi lingkungan. Oke, dengan kita melakukan pelayanan pastinya ada regulasi yang harus diterapkan. Bentuk regulasinya bisa jadi surat keputusan atau pedoman, panduan, atau bahkan dalam SOP yang jelas itu bisa menghasilkan tujuan atau target yang jelas. Kalau tidak ada SOP ya masing-masing akan memiliki perspektif yang berbeda sehingga kegiatan yang dilakukan tidak sesuai target atau tidak sesuai dengan tujuan. Apalagi selain regulasi, kelengkapan oke, kelengkapan isi dari rekam medisnya itu akan berpengaruh juga terhadap ketepatan kode. Kalau isi rekam medisnya aja tidak lengkap, ya mau tidak mau seorang coder itu akan kesulitan dalam menentukan kode, apalagi lebih spesifik kodenya. Sehingga saat bicara terkait dengan kelengkapan, pastinya sebelum dilakukan coding harus dianalisis dulu lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap, ya dikembalikan ke pelayanan yang terakhir atau ke PPH yang langsung. Apalagi faktornya? Ya. Karakteristik coder. Oke, nah, kita tahu bahwa tidak semua rumah sakit atau puskesmas itu memiliki petugas coding yang lulusan rekam medis karena masih kesulitan. Sehingga bisa jadi di rumah sakit atau puskesmas itu pekerja untuk codernya itu bukan lulusan RM atau bahkan betul para medis tapi belum mendapatkan pelatihan atau seperti apa sehingga akan kesulitan dalam menentukan kode yang tepat. Persediaan sarana dan prasarana. Jadi sarana itu pasti. Sehingga kalau di puskesmas, di puskesmas tidak ada ICD yang terbaru. Padahal regulasi dari BPJS maunya dia kode-kode yang terbaru. Ya mau tidak mau kodenya pasti tidak benar atau tidak tepat. Kode tidak tepat bisa mengarah atau merujuk ke klaim yang tidak sesuai atau bahkan laporan yang tidak valid. Hal tersebut nanti berpengaruh ke beberapa manfaat tadi. Nah, jadi untuk kali ini kita akan melanjutkan berkaitan dengan konsep dari audit rekam medis khususnya di bagian coding. Nah, kalau dilihat dari tujuan kita nantinya adalah kalian harus mampu mengimplementasikan bagaimana audit coding itu dilakukan. Dengan cara apa? Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Pertama, apa yang diperlukan untuk mengimplementasikan audit ketepatan kode? Yang perlu kalian siapkan, yang pertama tadi ada beberapa faktor sarana prasarana pasti. Kemudian bicara terkait dengan apa yang akan kita kode, pastinya di situ bersumber dari rekam medis. Di rekam medis saat kita menentukan kode tidak hanya diagnosis saja yang kita lihat, tapi apa? Selain diagnosis, hasil pemeriksaan penunjang. Oke. Contoh pemeriksaan penunjang adalah umpamanya ada pasien pneumonia, harus ada fototoraks. Kalau tidak ada fototoraks, ya bagaimana cara dokter menentukan bahwa pasien itu pasien pneumonia? Apalagi selain pemeriksaan penunjang,
Hasil lab, betul. Hasil lab itu bisa mengarahkan ke beberapa kondisi. Kondisi yang bisa ditimbulkan untuk hasil lab biasanya kalau ada infeksi. Infeksi muncul kalau adanya bakteri atau virus, dan itu bisa dilihat di pemeriksaan laboratorium. Ada salah satu jurnal yang pernah saya berikan komentar berkaitan dengan kode G61.0, atau di situ diagnosisnya adalah Guillain-Barré syndrome. Ini kode yang berkaitan dengan penyakit saraf. Meskipun jarang ditemui, tetapi ini merupakan penyakit yang bisa jadi sampai mengarah ke kematian. Nah, saat saya lihat di jurnal ini, di situ disampaikan bahwa persentase untuk data untuk klaim yang dilihat dari kode saja, atau finalisasi data untuk klaim yang diterima, kalau dilihat dari diagnosis saja hanya 70%-an saja. Tetapi kalau ditambahkan data berkaitan dengan pemeriksaan penunjang seperti tadi, kemudian ditambahkan dengan obat apa saja yang diberikan kepada pasien, angka untuk keberhasilan klaim itu bisa sampai 90%. Sehingga data pendukung di luar diagnosis itu juga perlu kalian baca, kalian pahami, sehingga runtut dari isi rekam medis itu bisa kalian jelaskan atau bisa diceritakan. Oke. Kita langsung ke contoh saja. Contohnya di sini ada rekam medis yang isinya menjelaskan bahwa ada pasien remaja berusia 16 tahun. Di situ ada kasus meniskus medialis lutut kanan saat bermain bola 6 bulan yang lalu. Kemudian diagnosis yang dituliskan oleh dokter adalah meniskus medialis atau terjadi robekan meniskus medialis. Kode yang dilaporkan adalah M22.0. Kalau dilihat dari situ, kodenya benar atau salah? Kita coba lihat di ICD browser untuk memastikan kode itu benar atau salah. Buka di web ICD browser atau ICD online, kemudian cari robekan pada meniskus medialis. Kodenya
kondisi lain yang berkaitan dengan robekan meniscus medialis. Kalau robekan berarti kan bicara terkait dengan cedera. Cedera itu masuk di bab 19. Kode S. Ya. Saat bicara di kode S, di sana diarahkan ke S82 poin S83.2 berkaitan dengan tir atau sobekan. Tetapi harus diingat di situ kondisinya adalah dia 6 bulan yang lalu sobekannya atau robekannya. Sehingga untuk dilaporkan saat ini itu sudah tidak relevan lagi. Harus ditambahkan informasi bahwa pasien tersebut kondisinya sudah lampau. Berarti harus dilengkapi dengan waktu yang dia derita. Atau coba lihat di bagian exclude. Di exclude di situ dituliskan all bucket handle tear. Kalau terjadinya di masa lampau berarti kodenya bukan S lagi tetapi kode M tadi. M23 poin. Kalau kita lihat di M23.2 ada tambahan karakter kelima untuk menentukan site-nya atau lokasinya. Sehingga kita harus menentukan meniscus medialis di situ di lutut kanan. Berarti untuk kode M23.2 ditambahkan angka 3, betul. Karena meniscus medialisnya tidak jelas apakah di atas, di bawah, di samping atau seperti apa. Oke, terjadinya di lutut bagian kanan, tetapi posisi meniscus medialisnya tidak jelas. Sehingga kita pilih 3 yang menjelaskan medial collateral ligament or other and unspecified meniscus medialis. Contohnya seperti itu. Oke. Berikutnya kita coba langsung menerapkan nanti di ICD yang manual, kemudian coba kita masuk ke aplikasi Inasi Bijis untuk memasukkan kode M22.0 kalau seandainya kita laporkan dibandingkan dengan kode M23.23 apakah sama atau berbeda hasil klaimnya nanti. Nanti kita pindah ke praktek. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum diakhiri. Oke, kita langsung ke praktikum nanti. Jadi disiapkan, kita pindah ke lab dan terima kasih. Praktikum berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan kemarin, kita coba menentukan mulai dari kode ICD, kemudian penerapannya di Inasi Bijis. Yang pertama yang perlu diperhatikan untuk alat dan bahannya, yang pertama kita bisa menggunakan alat apa saja untuk menentukan kode. Oke, untuk penerapannya di Inasi Bijis untuk menentukan kodenya. ICD tadi untuk mencari diagnosis atau penyakit, kemudian ICD NCA untuk tindakan, kemudian yang ICDO kode morfologinya. Untuk Inasi Bijis di situ digunakan untuk apa? Untuk klaim asuransi khususnya BPJS. Untuk selanjutnya silakan dibuka bahannya berupa rekam medis. Di situ ada beberapa rekam medis, silakan coba dicari. Kalau ingin menentukan kode, formulir apa yang dibuka?
Oke, ringkasan masuk dan keluar. Silakan coba dilihat. Di situ ada diagnosis utama. Oke, kemudian ada yang dilengkapi dengan diagnosis lain atau sekunder. Ada lagi tindakan atau operasi dan penyebab keluar kalau seandainya dia itu cedera. Kemudian kita bisa melihat di formulir apa lagi untuk mendukung ketepatan kode kita. Oke, laporan operasi. Apa lagi? Oke, laporan operasi itu untuk mendetailkan kasus atau tindakannya. Hasil lab itu untuk mengeluarkan diagnosis. Apa lagi? Radiologi, kalau seandainya ada penyakit yang intinya di dalam tubuh dan memerlukan foto atau ronsen. Apa lagi? Cek darah itu ada di mana? Hasil pemeriksaan laboratorium. Cek darah, kemudian imunologi dan seterusnya. Silakan coba dilihat di situ dan coba tentukan kode dari masing-masing diagnosis dan tindakan yang ada di ringkasan masuk. Oke, silahkan untuk alat dan bahan yang dibutuhkan. Yang pertama berkaitan dengan mencari coding, berarti kita siapkan ICD-10 volume 1, 2, 3, 2 untuk manual kalau seandainya kalian kesulitan. Tetapi untuk mencari litem silahkan lihat di volume 3. Lanjut untuk klarifikasi di volume 1. Tindakan dicari di ICD 9cm. Kemudian untuk khusus neoplasma nanti bisa menggunakan ICDO. Dan setelah mencari coding, silahkan masukkan ke Inasi Bijis. Sebelumnya silahkan pastikan semua komputer sudah connect ke Inasi Bijis. Nomor kamedis tersebut dengan nama pasien tersebut sudah tersimpan di Inasi Bijis. Jadi tidak perlu memasukkan pasien baru. Tinggal cari nomor kamedisnya. Silahkan membuat laporan praktikum yang saya share di LMS, di AdLink. Nanti silahkan di-download untuk template laporan praktikumnya. Masing-masing dari kasus yang sudah dipraktekkan nanti silahkan dituliskan dalam laporan praktikum. Seperti itu.